Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu dosen di video presentasi saya untuk Final Project Report mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Novel Zaki Jatmika dengan NIM M0403241120 dan saya dari Paralel 3. Oke, untuk aplikasi yang diambil oleh kelompok kami adalah namanya Guardian ID. Guardian ID ini apa? Dia adalah e-commerce untuk produk-produk kecantikan yang dijual di tokonya Guardian ID. Dia itu menjual produk kesehatan, kecantikan, sama kebutuhan sehari-hari. Nah, tas yang saya pilih adalah proses menambahkan produk ke wishlist dan mengakses halaman wishlist. Nah, saya memilih tas ini karena wishlist merupakan fitur yang cukup sering digunakan pengguna dan dia menyimpan produk yang ingin dibeli di kemudian hari. Tapi berdasarkan observasi terhadap produk yang sudah ada, proses untuk mengakses wishlist masih kurang efisien dan membutuhkan beberapa langkah tambahan. Oke, untuk masalah yang saya selesaikan adalah di saat ini ya, dapat dilihat bahwa alur penggunaan fitur bisnis pada produk yang sudah ada. Jadi di sini, oke mungkin video saya ulang aja. Oke, oke. Baik, ketika pengguna sudah menambahkan ke wishlist, dia itu tidak bisa langsung melihat ke daftar bisnisnya. Dia harus balik dulu ke homepage, harus bernavigasi secara panjang, lalu baru masuk ke bisnisnya. Nah, ini adalah permasalahan utama yang ditemukan dan kondisi ini dapat menimbulkan friction atau hambatan kecil pada pengalaman pengguna, terutama bagi pengguna baru yang belum familiar dengan tata letak aplikasi ini. Nah, padahal setelah pengguna melakukan sebuah aksi itu, harusnya menggunakan umumnya ingin segera melihat hasil dari aksi ya. Ada di mana apa bisnisnya udah ada apa belum, tanpa harus bernavigasi ulang. Oke, soalnya pada tahap ideation, setelah mengidentifikasikan masalah, saya memasuki tahap ideation untuk mencari berbagai kemungkinan solusi. Desain opportunity yang ditemukan adalah mempersingkat alur navigasi menuju halaman wishlist. Metode ideation yang digunakan adalah analogous and benchmarking, yaitu dengan membandingkan pengalaman pengguna pada aplikasi e-commerce yang sudah ada, yang pengguna sudah familiar, yang digunakan oleh masyarakat. Nah, dari proses ini dihasilkan beberapa ide utama. Yang pertama adalah user harus punya akses instan ke hasilnya tanpa perlu mencari ulang supaya hasil aksi tetap terlihat. Oke, yang kedua adalah interaksi harus intuitif dan langsung dipahami tanpa perlu belajar supaya tujuan bisnisnya jelas. Lalu yang ketiga, state system itu harus self-explanatory atau harus eh, dapat mudah dipahami agar user langsung paham saat kondisi kosong atau bisnisnya nggak ada tanpa penjelasan tambahan. Nah, ide-ide ini yang nanti menjadi dasar dalam merancang wireflow maupun prototype. Nah, di sini dapat dilihat wireflow-nya. Dalam proses perancangannya, saya menetapkan dua UX goals utama, yaitu helpful dan easy to learn. Helpful itu berarti sistemnya benar-benar membantu pengguna menyelesaikan tugasnya dengan lebih cepat, sedangkan easy to learn, penggunanya dapat memahami cara menggunakan fitur tersebut tanpa harus tambahan bantuan eksternal. Begitu. Nah, berdasarkan tujuan ini, saya memutuskan untuk menambahkan tombol Go to Wishlist di sini ya. Di sini ada tombol Go to Wishlist supaya pengguna berhasil menambahkan produk dan bisa langsung masuk ke halaman wishlist. Nah, setelahnya di saat bagian pembangunan prototype, saya terlebih dahulu membuat wireflow lengkap sebelum diimplementasikan menjadi prototype interaktif. Wireflow ini digunakan untuk memetakan seluruh perjalanan pengguna yang dari beli produk, terus menambahkan produk wishlist sehingga berpindah ke halaman wishlist. Nah, dengan adanya workflow ini, alur interaksi dapat divisualisasikan dengan lebih jelas sebelum masuk ke tahap desain akhir. Terus ini tuh membantu memastikan bahwa solusi yang akan dibuat benar-benar menjawab permasalahan dari user dalam tas ini. Gitu. Terus apa aja value yang didapatkan oleh pengguna? Yang dibutuhkan oleh pengguna, value-nya adalah navigasi yang lebih instan dan intuitif ke halaman wishlist. Nah, di solusi ini, ketika pengguna yang menambahkan sebuah produk ke wishlist ya, akan muncul tombol Go to Wishlist seperti yang saya jelaskan tadi.
Nah, terus solusi ini juga disesuaikan dengan persona dari pengguna. Karena sebagian besar dari penggunanya sudah terbiasa menggunakan aplikasi e-commerce lain seperti jika kita sebut merek, ada Tokopedia, ada Shopee. Nah, oleh karena itu pengguna desain yang familiar dapat mengurangi beban kognitif bagi pengguna. Oh iya, tadi buat di pain point-nya itu berupa kesulitan navigasi juga berhasil diatasi karena pengguna tidak perlu lagi mencari lokasi bisnis secara manual. Oke, untuk UI components dari tes yang saya buat, dari prototype yang saya buat, yang pertama-tama saya menggunakan tombol call to action ya istilahnya atau tombol ini go to wishlist sebagai affordance yang jelas sehingga pengguna langsung memahami tindakan yang dapat dilakukan. Terus yang kedua, saya menerapkan visual hierarchy agar tombolnya paling sering yang apa ketika muncul tuh langsung mudah dipahami, langsung mudah di notice sama penggunanya. Gitu. Nah, lalu sekarang masuk ke user testing. Nah, tadi setelah prototype-nya selesai dibuat, tujuan dari eh, pengujian ini, user testing ini adalah memastikan bahwa fitur yang ditambahkan dapat digunakan oleh pengguna tanpa harus berpikir terlalu lama. Nah, metode yang digunakan adalah unmoderated usability testing, sehingga pengguna dapat menyelesaikan tugas secara mandiri tanpa arahan langsung dari penguji. Yang mana ini cocok dari tes ini karena memang eh, kami me- mengaturnya supaya usernya bisa belajar sendiri, yaitu easy to learn tadi itu ya. Nah, partisipan yang dipilih berada pada rentang usia 20-an tahun dan dia pertama kali menggunakan Guardian ID namun terbiasa menggunakan e-commerce yang sudah lumrah di kalangan anak muda. Ini adalah profil pengguna kita dan metrik keberhasilan kita, apakah pengguna secara alami menggunakan tombol go to wishlist untuk bernavigasi ke wishlist. Ini cukup sederhana sih metrik keberhasilan kami. Lalu kita masuk ke teknis pengujian ya, kita menggunakan maze. Nah, pengguna nanti diminta menyelesaikan skenario sederhana yaitu menambahkan produk ke wishlist dan mengakses halaman wishlist. Seluruh aktivitas pengguna direkam oleh sistem sehingga dapat diketahui apakah pengguna berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan serta bagaimana pola interaksi yang mereka lakukan. Nah, lalu untuk hasilnya di search listingnya, secara umum dia itu eh, menunjukkan pengguna menggunakan fitur dengan baik. Nah, pengguna ini berhasil menemukan dan menggunakan tombol Go to Wishlist-nya, yang mana sangat-sangat memenuhi goal dari user testing ini atau metrik keberhasilan dari user testing tadi. Hal ini menunjukkan bahwa solusi yang dirancang sudah cukup intuitif dan membantu pengguna menyelesaikan tes yang lebih efisien. Nah, lalu di selain data kuantitatif tadi ya, di sini ada data dari formulir yang menunjukkan bahwa pengguna tidak mengalami kesulitan. Berarti selama proses pengujian. Di sini eh, jawabannya 1, 2, 3, 4. 4 itu highest, satu itu adalah lowest. Jadi semakin naik angkanya semakin bagus. Nah, jika dikaitkan dengan UX goals yang telah ditetapkan, eh, keduanya berhasil tercapai karena pengguna dapat memahami fungsi fitur tanpa membutuhkan instruksi tambahan. Nah, terus secara keseluruhan tadi ya, perbaikan UX yang dilakukan berhasil menangani masalah yang ditemukan pada tahap awal. Tidak ditemukan masukan negatif dari peserta pengujian yang memerlukan peninjauan ulang terhadap solusi yang dirancang. Nah, UX goals helpful dan easy to learn juga berhasil dicapai di sini. Untuk saran kelanjutannya, pengujian dapat diperluas dengan menambahkan pengukuran terhadap pemahaman pengguna mengenai andu setelah menghapus item dari bisnisnya, sehingga evaluasi pengalaman pengguna dapat menjadi lebih komprehensif. Lalu insight yang saya dapatkan dari design thinking adalah sebagai desainer kita berusaha sebisa mungkin untuk memanjakan pengguna dengan pengalaman yang memanjakan, begitu. Jadi eh, kita gimana caranya supaya pengguna tidak perlu mikir, pengguna jadi ketagihan menggunakan desain yang kita buat karena itulah tujuan dari
desain thinking ini atau DPP ini begitu. Mungkin sekian presentasi dari saya, Muhammad Naufal dari Teknika. Sebelumnya jika ada salahnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.